Saya di sini akan menyampaikan tentang revolusi Amerika dan revolusi Prancis. Benua Amerika merupakan benua yang dihuni oleh para imigran lain dari benua lain, khususnya benua yang dihuni oleh bangsa Eropa, yaitu bahasa Inggris. Pada abad ke-17, banyak penduduk di Eropa Utara yang berimigrasi ke Amerika Utara. Latar belakang revolusi Prancis: 1. Berkembangnya paham rasionalisme. 2. Pengaruh perang kemerdekaan Amerika atau revolusi Amerika. 3. Adanya ketergalian dalam sistem klientelisme Prancis yang membagi masyarakat menjadi 3 golongan. 4. Pemerintahan tunggal pada masa pemerintahan pemikiran di balik revolusi Prancis. Terjadinya revolusi Prancis. Pengaruh revolusi Prancis. Revolusi Prancis mulai berpengaruh dalam cara pandang bangsa-bangsa Eropa. Saya punya dua latar belakang untuk revolusi Cina. Nasionalisme Cina tersulut setelah rakyat kecewa terhadap penguasa Manchu yang dikenal bukan keturunan Cina. Di balik revolusi Cina ada ide-ide revolusioner yang dibawa oleh golongan intelek seperti Kang Youwei, Liang Qichao, dan Dr. Sun Yat-sen, membawa dampak besar dalam revolusi Cina. Revolusi Rusia merupakan sebuah gerakan politik yang terjadi di Rusia dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Tsar Kaisar yang diktator. Revolusi Rusia terbagi dalam dua pemikiran di balik revolusi Rusia. Terjadinya revolusi Rusia, sistem pemerintah yang dilaksanakan oleh Tsar Nicholas II merupakan kelanjutan dari sistem pemerintah yang dikembangkan oleh ayahnya Tsar Alexander III. Pengaruh revolusi Rusia. Dampak revolusi Rusia secara langsung adalah pergantian pemerintahan dari kerajaan yang absolut digantikan menjadi negara berhaluan. Sosial komunis. Revolusi Rusia telah berhasil mengembangkan kekuasaan Tsar Nicholas II yang memerintah secara diktator. Pengaruh revolusi Rusia ini juga meluas ke berbagai negara termasuk China dan Indonesia. Hal ini dapat kita lihat pada pergerakan nasional di Indonesia yang mulai menggunakan paham Marxisme sehingga melahirkan Partai Komunis Indonesia. Paham Marxisme masuk ke Indonesia dibawa oleh orang Belanda. Revolusi Indonesia dikenal sebagai Revolusi Nasional Indonesia adalah sebuah konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi antara Republik Indonesia yang baru lahir melawan kerajaan Belanda. Ada dua revolusi, yaitu revolusi fisik dan revolusi sosial. Dan ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan konflik Indonesia Belanda. Pertama, pertempuran Surabaya. Kedua, pertempuran 5 hari di Semarang. Ketiga, pertempuran Ambarawa. Keempat, pertempuran Medan Area. Kelima, bentuk Bandung Lautan Api. Keenam, Puputan Margarana. Kedua, revolusi Rusia. Pemerintahan RI masih berusaha untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari Sekutu maupun Belanda. Pemikiran yang melandasi revolusi Indonesia bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan yang berhasil diraih pada 17 Agustus 1945. Oleh banyak pemikiran, bangsa yang baru merdeka sudah menjadi kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia untuk ikut mempertahankan kemerdekaan dari tangan Belanda maupun pihak sekutu. Baiklah, terima kasih kepada